Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken Volume 14 Part 8. Di sini kita akan diperlihatkan rencana Rimuru yang akan menyusup di Kekaisaran. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Yuki telah merasakan dominasi Kaisar Rudra yang sangat luar biasa. Bahkan ini lebih kuat dari kemampuan dominasi Mariabel. Yuki pun terus berupaya untuk menolak dominasi Kaisar Rudra agar dirinya tidak dimanipulasi. Yuki pun menatap Kaisar Rudra dengan senyum tak kenal takut. Namun di satu sisi, Kaisar Rudra dan Felgreen malah asik mengobrol satu sama lain seolah-olah menganggap Yuki bukanlah hal yang penting. Yuki yang melihat dirinya diremehkan itu pun sangat kesal dan menghina Kaisar. Di satu sisi, Felgreen menyarankan agar Rudra membunuh Yuki. Menurut Felgreen, meskipun Yuki menjadi pasukan Kekaisaran, itu sama sekali tidak membuat banyak perbedaan sedikit pun. Namun Rudra mengatakan jika dirinya menyukai kucing yang memberontak kepada majikannya. Meskipun bocah itu kelihatannya tidak penting, tapi jika kita menggunakannya dengan benar, bocah itu mungkin dapat menjadi bidak yang berguna. Dari sini, Kaisar Rudra dan Felgreen benar-benar menganggap Yuki sebagai orang rendahan. Namun Yuki masih mencoba tetap tenang dan berkata kepada Kaisar, "Aku tidak akan tunduk kepada orang yang lebih lemah dariku. Jika kau ingin membuatku tunduk, kau harus membuktikan kekuatanmu dulu." Di sini Yuki masih percaya diri jika dirinya dapat mengalahkan Kaisar Rudra dengan skill ultimate Greedy King Mammon dari seri 7 dosa besar. Yuki kemudian menyiapkan serangan di kedua tangannya. Di tangan kanannya, Yuki telah menyiapkan skill Sucking Life untuk menyerap kehidupan dan skill Blocking untuk menembus semua pertahanan musuh. Dengan kombinasi skill itu, Yuki yakin dapat membunuh siapapun. Sedangkan di tangan kirinya, Yuki telah menyiapkan skill Worrying untuk mempengaruhi ingatan dan memanipulasi lawan. Yuki menyiapkan kemampuan ini sebagai cadangan jika Kaisar Rudra dapat bertahan dari serangan pertamanya. Setelah persiapannya selesai, Yuki dengan kecepatan yang sangat cepat mencoba menyentuh Rudra dengan serangan telapak tangan kematiannya. Namun di saat Yuki hampir mengenai Rudra, Felgreen dalam sekejap langsung menghentikan Yuki dengan memegang tangan kanan Yuki. Dengan begitu, serangan Yuki pun terkena Felgreen. Namun betapa mengejutkannya, Yuki lah yang malah terkena dampak serangannya. Yuki pun memuntahkan darah dan sesegera mungkin menarik dirinya menjauh dari Felgreen. Jadi gini Pak, di saat serangan Yuki menyentuh Felgreen, gelombang energi Felgreen mengalir dengan deras kepada Yuki hingga mencapai kapasitas Yuki sendiri. Jika Yuki tidak segera melepaskan tangannya dari Felgreen, Yuki mungkin akan meledak karena berlebihan energi yang diserap. Dari sini Yuki juga merasa perbedaan kekuatan antara dirinya dan Felgreen terlalu besar. Bahkan Yuki juga menyadari jika dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tapi walaupun begitu, Yuki tidak akan menyerah begitu saja. Kaisar yang melihat ekspresi Yuki itu pun tersenyum lucu dan menawarkan sebuah pilihan kepada Yuki. Kaisar mengatakan jika dirinya ahli dalam mendominasi. Jika Yuki mampu menahan dominasi Kaisar, Yuki akan dibiarkan kabur begitu saja. Yuki yang mendengar itu pun kesal karena telah diremehkan. Pada dasarnya, Yuki juga memiliki kemampuan untuk mendominasi. Yuki pun akan menerima tantangan itu dan akan mengerahkan semua kekuatan dari Raja Keserakahan Greedy King Mammon. Kaisar kemudian berjalan maju dan memberitahu sesuatu yang mengejutkan kepada Yuki bahwa kelompok badut moderat telah berhasil jatuh di tangan Kondo Tatsuya. Bahkan dari para badut itu, Kaisar telah mendapatkan semua informasi tentang Yuki. Mulai dari kesepakatannya dengan Gi Crimson sampai kemampuan yang dimiliki Yuki. Yuki yang mendengar itu pun bertambah pusing. Semua rencana dan informasi yang dimiliki Yuki pun telah bocor semuanya.
Yuki pun terus memikirkan sebuah rencana. Segera setelah itu, pertaruhan Yuki dengan Kaisar Rudra pun dimulai. Kaisar kemudian melepaskan kekuatan dominasinya dari skill ultimate Justice King Mikael. Dengan kekuatan ini, siapapun akan tunduk terhadap kekuatan Kaisar Rudra. Seketika itu juga, kemenangan dan kekalahan terlihat jelas dalam sekejap. Yuki pun terjatuh tak sadarkan diri. Dengan kata lain, Rudra berhasil mendominasi Yuki. Dan scene pun berbeda di perbatasan kerajaan Dwargon. Sekitar 60.000 pasukan Legion Hybrid milik Yuki telah memblokade kerajaan Dwargon bagian timur. Tapi sebenarnya, pasukan Hybrid dan kerajaan Dwargon secara diam-diam telah menjalin aliansi. Namun setelah beberapa saat, beberapa orang dari Legion Hybrid telah melihat seperti kebakaran yang mengarah di ibu kota kekaisaran. Beberapa orang pun merasakan firasat buruk tentang apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran. Mereka takut jika rencana kudeta telah gagal. Melihat kegelisahan para prajurit itu, Zero yang merupakan komandan Legion Hybrid segera menenangkan pasukan. Zero menegaskan kepada semua orang untuk tetap mengikuti rencana dan menunggu kedatangan bos mereka, yaitu Yuki Kagurazaka. Dan pada akhirnya, berkat penegasan Zero itu pun, semua orang pun mendapatkan ketenangannya kembali. Tapi meskipun begitu, kegelisahan mereka pun tak hilang begitu saja. Dan benar saja, sesaat kemudian datanglah sosok wanita cantik yang tak lain adalah Felgreen di sini. Felgreen kemudian menyapa mereka. "Selamat malam orang-orang bodoh." Namun naasnya, beberapa prajurit itu tidak menyadari sosok sebenarnya dari wanita cantik itu. Beberapa prajurit berkata, "Hei Nona, aku tidak tahu siapa kau yang sebenarnya, tapi jika kau ingin bertengkar dengan kami, cepat hentikanlah. Kami adalah salah satu yang terkuat di kekaisaran yang dikenal sebagai Legion Hybrid." Felgreen tertawa dan menjawab, "Sungguh lucu jika yang lemah menganggap dirinya yang terkuat." Di saat yang sama, muncullah Zero yang telah mendapat laporan dari bawahannya. Zero yang melihat wanita itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Zero merasakan aura yang luar biasa yang tak asing baginya. Zero pun menyadari jika wanita itu adalah Marshall, orang yang selalu mendampingi Kaisar Rudra. Tuan Marshall? Tuan Marshall? Segera setelah itu, tragedi berdarah pun terjadi pada Legion Hybrid. Di sisi lain, Gazelle sangat cemas dan pusing ketika memikirkan perang yang masih terus berlanjut. Namun yang lebih parahnya adalah ketika Gazelle mendapat laporan dari bawahannya tentang Rimuru yang telah mengevolusikan para bawahannya menjadi True Demon Lord. Hal ini pun membuat Gazelle pusing 7 keliling. Perkembangan kekuatan Tempest membuat Gazelle takut akan nasib masa depan umat manusia. Beberapa saat kemudian, Gazelle pun mendapat kabar buruk dari bawahannya. Aliansi yang baru dibuat secara diam-diam, yaitu Legion Hybrid yang saat ini berada di wilayah timur kerajaan Dwargon telah diserang oleh seseorang. Gazelle pun segera melihat ke layar lebar untuk memantau apa yang terjadi di sana. Gazelle yang melihat itu pun sangat terkejut. Itu adalah lawan yang tak bisa ditangani manusia. Gazelle merasa jika wanita itu adalah Felgreen, sang True Dragon. Di sana terlihat Felgreen membantai Legion Hybrid dengan sangat menakutkan. Namun kengerian sebenarnya datang kemudian. Ketika Gazelle mengamati Felgreen dari layar lebar, betapa mengejutkannya, Felgreen menatap balik ke arah Gazelle dan menghancurkan transmisi yang digunakan Gazelle untuk mengamati area itu. Seketika itu juga, layar lebar itu pun mati. Gazelle dan semua orang di sana itu pun sangat terkejut dan berkata, Apakah orang itu juga melihat kita? Sulit dipercaya, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Gazelle juga tidak mengerti alasan Kaisar mengirim Felgreen ke wilayahnya dan menghabisi pasukan Hybrid. Setelah melihat betapa berbahayanya Felgreen, Gazelle memutuskan untuk pergi ke medan perang. Gazelle kemudian menyuruh semua bawahannya untuk bersiap dan mengabarkan situasi ini kepada Tempest. Segera setelah itu, Gazelle bersama semua kesatrianya pun terbang menuju medan perang. Di saat Gazelle terbang ke langit,
Gazel tiba-tiba mulai mengerti tentang alasan Rimuru mengevolusikan para bawahannya. Itu semua karena masih ada orang-orang yang sangat kuat dari kekaisaran. Dalam situasi yang putus asa ini, Gazel memiliki perasaan untuk bisa melewati krisis ini. Gazel kemudian melepaskan aura pahlawannya dan melaju ke medan perang. Di sisi lain, Suna telah melaporkan kepada Rimuru jika Laplace telah datang ke Tempest untuk memberikan pesan kepada Rimuru sama. Setelah itu, Rimuru kemudian menyuruh Suna mempersiapkan rapat untuk menyampaikan keputusan tentang pertempuran terakhir dengan Kekaisaran. Dan pada saat ini, sekitar 20 orang termasuk Laplace telah menghadiri rapat. Laplace kemudian memperkenalkan dirinya dengan gaya badutnya. Halo semuanya, namaku adalah Laplace, wakil ketua kelompok badut moderat. Aku di sini sebagai utusan dari bos kami, Yuki Kagurazaka. Setelah memperkenalkan dirinya, Laplace kemudian menyampaikan semua pesan-pesan dari Yuki, termasuk pertemuan yang akan diadakan Yuki bersama Rimuru di Kekaisaran besok. Rimuru kemudian akan membawa beberapa orang elit untuk menyusup di Kekaisaran. Rimuru kemudian memilih Benimaru, Diablo, Sion, dan Testarossa untuk menemaninya. Namun di satu sisi, Soe, Gabil, dan Hakuro sangat keberatan jika Tuan Rimuru hanya membawa sedikit orang. Mereka sangat khawatir jika ada sesuatu yang terjadi dengan Rimuru sama. Rimuru pun senang atas perhatian semua bawahannya, tapi Rimuru mengatakan alasan dirinya membawa sedikit pasukan adalah karena dirinya ingin menghindari banyaknya korban. Tapi meskipun begitu, Rimuru masih tetap akan berdiskusi untuk membuat keputusan yang tepat. Soe mengatakan jika saat ini klonnya telah berhasil menyusup di perbatasan Kekaisaran. Dengan begitu, Soe dapat bertukar posisi dengan bayangannya di Kekaisaran. Soe akan memantau pertemuan di Kekaisaran di balik bayang-bayang. Rimuru pun senang dengan Soe yang selalu dapat diandalkan. Namun Rimuru bertanya kepada Soe tentang tugasnya dalam mengawasi Masayuki. Soe dengan percaya diri menjawab, "Klon saya akan terus memantau Masayuki. Bahkan jika terjadi sesuatu, saya pikir itu sudah cukup Rimuru sama." Namun di satu sisi, Diablo menyarankan agar tugas untuk mengawasi sekaligus mengawal Masayuki diserahkan kepada Venom yang merupakan bawahan Diablo. Diablo bermaksud untuk mengurangi beban Soe dalam mengawasi Masayuki. Rimuru dan Soe pun setuju dengan saran Diablo. Rapat pun masih terus berlanjut, dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.